Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah ibadah keluarga di minggu ketiga pada bulan kebangsaan di Gereja Kristen Jawa Bangsa Minggu 15 Agustus 2021, yaitu dengan tema Hidup dalam Hikmat Allah. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian dan pada saudara juga. Marilah ibadah ini kita awali dengan berlitani dalam pengakuan dosa yang demikian. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang menebar kasih, kami menjadi malu karena ternyata kami masih memiliki sifat egois dan lebih mengasihi diri sendiri. Kami tidak peka terhadap kehidupan di sekeliling kami, terutama terhadap kebutuhan anak-anak kami yang mendambakan sentuhan kasih. Kami, umat-Mu, sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan damai bagi dunia ini, kami tertunduk penuh penyesalan. Karena kami justru sering menghadirkan perang di tengah kehidupan ini. Kami juga sering mencurigai, menumbuhkan iri dan dengki, bahkan menyimpan dendam terlalu dalam. Kami pun tidak mudah untuk memberi maaf demi terciptanya kedamaian. Kami, umat-Mu, sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan pengharapan bagi dunia ini, kami merasa tidak layak menjadi murid-Mu. Ketika berbagai musibah dan bencana alam melanda, berbagai penyakit menyerang, berbagai krisis menggerogoti, kami tidak mampu menghadirkan pengharapan termasuk kepada anak-anak kami. Bahkan kami sendiri sering bersikap sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan. Kami, umat-Mu, sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa, kurang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati menyertai kami di hari-hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang sumber kebaikan senantiasa melingkupi kami dengan kasih-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.
Marilah kita menyikapi penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama dan yang kedua, Meski Tak Layak Diriku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6 yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 402 bait yang pertama dan yang kedua, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya.
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bersama melanjutkan doa-doa kita, bahkan kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa, kami senantiasa haus akan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami untuk mengerti dan memahami setiap firman-Mu yang senantiasa hendak kami dengar, hendak kami baca, dan hendak kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, sertai kami, naungi kami, berikan hikmat untuk senantiasa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, doa ini kami serahkan kepada-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bacaan pada kesempatan ini terambil dari bacaan Injil, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. Yang demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar karena sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberi dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di minggu ini. Walaupun kita masih berada di rumah kita masing-masing untuk beribadah, kita belum bisa untuk berkumpul karena berbagai hal kondisi yang ada di saat ini. Kita di sini akan menghidupi tema hidup dalam hikmat Allah, seperti bacaan yang telah dibacakan tadi. Bagaimana roti kehidupan itu sebenarnya nyata dalam kehidupan kita. Akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Merupakan kata-kata dari Yesus dalam mengungkapkan dirinya di hadapan jemaat di rumah ibadat di Kapernaum. Ungkapan Yesus ini menjadi tanda bahwa ia memberikan dirinya bagi kita, agar
kita semua bisa hidup. Namun ungkapan ini Yesus mengundang kontroversi atau permasalahan di kalangan orang-orang Yahudi. Terjadi di kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Muncul berbagai pertanyaan tentang pandangan mereka yang dangkal, tidak mampu memahami dan mencerna secara baik apa yang menjadi makna di balik ungkapan Yesus sesungguhnya. Yesus ingin mencoba untuk memberitahukan pengorbanannya yang paling besar sebagai wujud cinta dan kasihnya kepada manusia yang rela untuk menjadikan dirinya sebagai makanan agar keilahiannya bersatu dengan kita, manusia yang fana, manusia yang berdosa, manusia yang tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Ini Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, roti sebagai makanan dan darah sebagai minuman menjadi tanda bahwa Yesus menjadikan dirinya sebagai bagian yang paling penting dalam hidup kita dan uripe dewek. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebab ada sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apa kita telah menjadikan Yesus sebagai bagian terpenting dari hidup kita? Kita tentu membutuhkan makanan dan minuman agar bisa bertahan hidup. Demikian juga hendak kita untuk memiliki keinginan yang sama agar menemukan Yesus dan bersatu dengannya. Karena biar bagaimanapun kita menyadari akan pentingnya kehadiran Yesus dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, karena apa? Karena mereka merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di sini kita diajak untuk bersama menghidupi cinta kasih Kristus. Karena Tuhan sungguh baik menghidupi kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di sini kita juga harus bisa menyadari pentingnya kehadiran Yesus, kehadiran Sang Juru Selamat. Karena kita bisa hidup sampai saat ini tidak hanya terlepas dalam kehidupan dunia fana, namun kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita agar kita bisa hidup. Nah, dari orang Yesus kita hidup bagaimana? Ya, hidup-hidupan sudah ngarepe dewek. Orang manut kehendak Tuhan. Kita didorong untuk mau merelakan diri kita berkorban bagi orang lain di sekitar lingkungan kita yang membutuhkan perhatian kita. Karena di sini kita akan belajar hidup dan nikmat Allah, memberi, memperhatikan waktu, tenaga yang diberikan untuk memberikan perhatian kepada orang lain tidak akan membuat kita rugi. Justru kita akan semakin kaya akan kasih dan cintanya. Keyakinan terbesar yang kita miliki ini di dunia ini sehingga bukan soal harta, melainkan soal cinta. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, harta tidak membuat hati kita damai, hati kita tenang, namun akan selalu diliputi berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Gogek kepriye ya. Sedangkan cinta membuat kita damai dan tenang serta membuat hidup kita berarti. Marilah kita hidup dengan hikmat Allah
dengan cinta Allah untuk senantiasa tetap berkarya dalam kehidupan ini. Mari kita bersama menghidupi di bulan Agustus ini, di bulan kebangsaan ini, dengan hikmat Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memasuki saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia memperbaharui iman kita, yaitu dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa, syukur dan syafaat saya hantarkan. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk dapat beribadah walaupun melalui dengan virtual ya Bapa. Namun kami percaya Engkau akan hadir pada setiap hati kami, di dalam kami melakukan ibadah ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hari lepas hari ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Tatkala kami menjalani kehidupan kami penuh dengan dosa, Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Bapa, mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit ya Bapa, seperti Ibu Murnia, Ibu Resti, Ibu Tumina, Ibu Turiem, Ibu Asmarida, Ibu Purwati, Saudari Gea, keluarga Ibu Asi, keluarga Bapak Juadi, Bapak Wartam, dan jemaat yang lain ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit dan yang di dalam pemulihan ya Tuhan Yesus. Dan ya Bapa, kiranya Engkau juga memberikan seluruh jemaat GKJ bangsa yang ada di kelompok ya Tuhan Yesus, yaitu di Bangsa, di Kroya, Kemeranjen, Kecila, Gubang, Karangsari Bawah, Karangsari Atas, Kebasen, Rawalo, dan persekutuan gereja dan keluarga yang bekerja, yang berwirausaha, yang bekerja dalam kesehatan, di bidang pendidikan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa, memberikan perkembangan dan pertumbuhan iman rohani dan fisik. Dan bagi gereja kami ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap pelayan, majelis gereja, penatua, diaken, dan pendeta, komisi-komisi, serta tim multimedia, pemusik, PPJ, dan koster ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap kerja pelayanan mereka ya Bapa. Dan ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk aparat pemerintahan, baik yang ada di desa Tuhan, kecamatan, kabupaten,
tingkat provinsi dan negara ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan negara kami, negara yang penuh dengan persatuan dan kedamaian ya Tuhan Yesus. Dan pada hari-hari ini menjelang kemerdekaannya ya Bapa, kiranya Engkau juga benar-benar memerdekakan kami ya Tuhan Yesus. Bukan hanya perayaan saja ya Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan negara kami dari wabah COVID ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah ya Bapa, sehingga kami boleh merdeka dalam iman dan kehidupan kami secara yang kami lalui saat ini ya Bapa. Jauhkanlah ya Bapa segala sakit penyakit itu, segala virus yang melanda dunia ini ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Badan Kerjasama Gereja dengan desa, kecamatan, kabupaten, Bamak, Klasis, Sinode dan PGI, serta mitra gereja, YPA, YPK, Paseban, LPPS, dan guru pendidikan agama Kristen, dan pergumulan multimedia ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus, kami memohon ya Bapa, supaya pandemi ini segera dapat diatasi ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Namun kami percaya Engkau yang sungguh amat baik mengerti apa yang kami inginkan. Namun biarkanlah kehendak-Mu yang boleh jadi atas kehidupan kami ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Dalam kami berdoa banyak sekali cacat, celah dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Marilah saudaraku yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan, memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama dalam memberikan persembahan. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama sampai dengan secukupnya, ku beri persembahan. Marilah kita memberikan persembahan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dalam kami beribadah pada hari ini ya Bapa. Dan ya Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan rezeki pada kami, sehingga kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami berikan adalah yang terbaik ya Bapa. Dan yang Kau memberkati apa yang kami berikan, kami persembahkan, sehingga dapat menjadi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
Ampunkanlah ya Bapa di dalam kami memberikan kesembahan, terdapat kesalahan dan dosa ya Bapa. Kiranya Engkau beri ampun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah pada saat hari ini Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati masing-masing kami. Kiranya apa yang kami peroleh di tempat ini menjadikan berkat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya ya Bapa. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami ya Bapa. Bimbing dan sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga mengajarkan kami yang berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. mari kita bersama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis GKJ Bangsa mengucapkan selamat beribadah kepada masing-masing jemaat. Gereja memberikan warta jemaat yang demikian. 1. Ibadah Hari Kemerdekaan RI hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dan Minggu 22 Agustus 2021 masih beribadah di masing-masing tempat secara virtual. Dan ibadah sekolah minggu tanggal 22 Agustus juga diikuti secara virtual, ibadah masing-masing. Dan persekutuan doa selama sepekan akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bahan ibadah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan kepada warga jemaat GKJ Bangsa, kiranya senantiasa mematuhi protokol kesehatan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan
Ya kan